Selamat datang di Horny, Horor dan Komedi. Mesti kok waktu sih. Iya, seri. Bersama saya Faris Emong Kembar Dan saya Wirdan Villa Kosong. Kali ini cerita datang dari seorang teman, ya, kakak kelas saya dulu. Ya, namanya siapa? Namanya Rice. Ya. Kok kayak nama? Ini ada dia sampai menggambarkan denah maupun anunya, letaknya nanti mungkin bisa ditampilkan. Ya. Jadi teman saya tadi ini sama teman-temannya pernah mengunjungi salah satu villa temennya. Villanya ini kondisinya gini, jadi tanahnya itu luas banget gitu. Jadi masuk itu langsung taman, kanan kiri taman, terus masuk gini, ada kolam, ada pendopo, ada rumah satu. Nah rumah satu itu villa yang besar itu. Oh iya. Belakangnya baru ada kayak tanah kosong, terus ada rumah untuk singgah, rumah yang dihuni sehari-hari kecil. Jadi villa, terus belakangnya villa itu ada rumah kecil itu. Nah, kisah pertama datang dari rumah pertama itu. Jadi waktu ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, berlima, itu posisi denahnya itu gini. Jadi masuk ruang tamu, teras terus ruang tamu, ruang tengah, kanan kiri ini kamar berhadapan gini. Dianggap aja kamar 1, kamar 2 gitu ya. Kamar 1, kamar 2, sampingnya kamar 2 ini dapur. Nah mereka itu kumpul-kumpul di kamar 1. Di kamar 1 kumpul-kumpul berlima tadi. Yang 4 itu lesehan. Yang 1 yang teman saya itu duduk di atas ranjang, sambil sandaran di tembok ini, menghadap ke pintu. Pintunya kan buka ya. Pintunya buka, kamar yang 2 itu, kamar 2 juga buka kamarnya. Tapi kan kosong, kan mereka di kamar 1 itu. Tapi pandangannya itu jauh, kayak kelihatan dari pintu, ruang tengah, baru kamar itu. Nah, teman saya itu sadar-sadar gini, terus kok tiba-tiba pintunya dari kamar 2 tadi, itu tiba-tiba nutup. Nggak pelan banget, nggak sampai jegar gitu, cuman nutup but terus langsung berhenti gitu ya. Jadi kayak nggak sampai ceklek gitu loh. Snap. Nah teman saya ngerasa kayak, loh siapa yang nutup ya? Oh paling angin. Terus setelah itu pandangan dia kan masih fokus ke situ, ke kamar itu. Tiba-tiba dari kamar 2 kan sampingnya itu ada dapur, dapurnya itu redup gitu. Nah dari dapur yang redup tadi itu kayak ada cahaya merah gitu doang. Teman saya, loh, oh kompor mungkin, kompor. Ini kompor nyala mungkin. Tiba-tiba ya kayak kata teman saya itu semacam ini cahaya yang apa? Kayak dapurnya itu redup, tiba-tiba ke terang gitu loh. Nah waktu terang, semakin terang itu cahaya 2 itu ternyata mata. Jadi sosoknya itu lama-kelamaan nampak gitu loh. Terus waktu saya tanya, apa itu genderuwo? Waduh, nggak tahu kalau perwujudan genderuwo gimana. Tapi katanya ya perawaannya atau ya seperti orang, tapi teksturnya kasar terus gelap gitu, matanya merah itu. Nah teman saya waktu, aduh kok istilahnya kok, aduh ya kan teman saya masih kaget tapi masih diem kan, istilahnya ketakutan tapi diem. Nah terus mata merah tadi istilahnya itu tiba-tiba deket gini loh ke tiba-tiba langsung ya kayak menghampiri gitu tapi but gitu. Tapi cepat just terus langsung di ruang tengah itu langsung hilang slap gitu. Nah, itu teman saya langsung kaget, tolong. Iya, dari istilahnya mata ketemu mata gitu. Dia waktu lihat loh, kok merah-merah gini. Lama-lama terang terus kok muncul sesosok langsung but gitu. Jelas. Teman saya langsung kaget, tolong. Ketakutan kan lah teman-temannya itu apa. Terus ada penampakan gimana. Itu akhirnya
tidak dilanjutkan. Teman saya takut terus memutuskan nggak mau kesana lagi lah gitu. Pulang ya gitu. Pulang dan beberapa minggu ke depan dia nggak mau ke situ lagi. Sampai suatu saat dia diyakinkan sama teman-temannya tadi, ayo ke rumahku lagi. Waktu itu dia cuman berdua. Dia sama yang punya rumah itu. Oh, sama temennya. Sama temennya yang punya rumah ke sana lagi. Tapi gini kondisinya kan, dia kan tujuannya ke rumah yang disinggahi itu. Oh, iya. Nah, tapi kan rumah yang disinggahi tadi kan belakangnya apa? Belakangnya Di villa. oleh villa itu, villa terus belakangnya baru rumah. Nah, di villanya itu yang suasana belakang itu kayak jendela-jendela besar-besar gitu loh. Oh iya. Nah, itu ada modern lah korden-kordennya. Ya, rumah modern yang istilahnya kadang cahayanya biar leluasa masuk ya. Waktu teman saya itu jalan, temennya itu agak jauh di depannya, terus dia di belakang. Kan cuma 2 orang gitu. Nah, kok tiba-tiba korden itu yang semuanya nutup itu bukanya ya benar-benar buka srek sama gitu. Oh iya. Terus tapi kata teman saya itu kan luas banget. Jadi misalkan itu ya mungkin Cuma set gitu. sret itu ya kayak orang narik sampai jauh gitu, sret gitu. Terus teman saya tadi oh paling orang tuanya yang buka jendela korden tadi. Terus waktu masuk ke rumah yang disinggahi, ternyata seluruh keluarganya di situ. Di rumah itu. Di rumah itu tadi. Tadi ngumpul semuanya. Teman saya kan akhirnya, yang buka korden siapa? Waktu tanya ke teman saya, loh, kok seluruh keluarga di sini yang buka korden tadi siapa? Wis Jarno gitu. Biarin aja. Nah, teman saya semakin curiga kan kayak, waduh ini kok kayak semakin aneh, janggal. Waktu dia akhirnya sudah aktivitasnya sudah selesai, pulang kan. Iya. Waktu pulang itu temennya di depan, dia agak di belakang gitu. Dari gorden yang tadi buka itu ada sesosok putih gitu menghadap ke luar. Jadi jendela terus kayak diem aja, berdiri diem menghadap keluar gitu. Teman saya itu berusaha nggak lihat tapi kan masih istilahnya masih nampak lah gitu. Iya. Dia jalan-jalan cepet ini terus lari. Semenjak itu sampai sekarang dia nggak pernah mau diajak ke sana. Ya. Aduh. Villa. Ngeri ya. Iya lah, saya ini juga mengerikan ya. Istilahnya kayak bayangin ada sesosok yang diem itu kan sudah. Aduh, putih lagi kan. Gimana? Ya. Gimana ya? Emang agak serem ya. Iya. Episode kali ini, apalagi kalau mendengar langsung, karena ini kondisinya tadi itu si Mas Rice ini Iya. ada kesibukan lain dan dia nggak mau in frame ya, nggak mau nampak di kamera gitu. Tapi ceritanya sambil gini bergidik terus gini kan. Untuk itu tetap di horror dan komedi. Bagaimana ini? Kita ulas satu persatu. Oke, mari kita ulas secara komedinya. Yang pertama mungkin dari saya ini rumahnya kok ini Sultan ini ya. Kenapa? Rumahnya taman, masuk taman dulu iya, panjang, terus ada panjang. kolam, ada pendopo. Di dalam komplek kawasan rumah itu loh, ada pendopo ya? pendoponya. Itu mungkin ya salah satu yang menyeramkan ya. Terus ada villa yang besar itu, terus lewat sampingnya gini ada tanah luas, baru rumah yang disinggahi kecil di rumah. Kok maksudnya ngeri banget ya kalau ke belakang gitu loh istilahnya. Kok rumah itu malah yang paling belakang di antara yang lain, kok nggak di depan? Yang depan malah kosong ya? Iya. Nah, terus langsung ke kejadiannya. Nah, ini kan kamarnya berseberangan, kamar 1 dan 2. Dia duduk-duduk sender-sender di tembok sini sambil di atas ranjang. Terus Ada pintunya kok tiba-tiba nutup, nggak sampai ceklek. Oh, iya. Nah, Itu menurut kamu bagaimana ya? kalau menurut saya ini ya, pintu itu kan mungkin ulinya kakean, pas actionnya. Pelumasnya. Iya. Kadang sejeblak nang jopo barang gelap. Kadang bisa muter 30. Atau ini mungkin pintunya itu pintu-pintu kayak di bank atau di anu. Oh, iya. Slow-mo itu yang iya. Yang cepet. Iya, ada mau kecepet kasih tau. Tadi mungkin itu ya pintunya mungkin otomatis ya pintu kan? canggih, iya pintu canggih yang ada tulisannya open tapi apa tulisannya apa tulisannya? Yang
tulisannya tarik tapi disorong lho arek. Kan ngono harus gak tahu diri. Tulisannya push tapi ditarik. Waduh. Push. Waduh. Nah, terus ini setelah dia loh kok lawang kok pintu kok nutup. Iya. Akhirnya pandangannya beralih ke dapur. Ada Titik titik merah dua, itu. yang awalnya teman saya alah kompor ini. Iya. Kompor nyala. Lama-lama kok ternyata itu mata. Oh, Mata terus sesosok yang teksturnya Terus kelihatan kasar. Iya, terus wood itu yang menghampiri teman saya terus hilang di tengah-tengah itu. Kalau menurut hemat Anda? kalau menurut hemat saya ini ya, kalau dipikir positifnya ya, Ya. ya saya nganggapnya kayak pentol kasar. Wah, Pentol kasar. kalau kasarnya seperti sikap atau wah. Aduh. Tapi kalau saya itu gini, Iya. kalau di positive thinking ya, Iya. ini kan mungkin ya penghuni kan bukan cuma mereka misalkan ya, ada penghuni lain, entah itu siapapun ya. Iya. Ini pas malam-malam, apa dia ronda, motornya ronda temen wis gak turu. Ronda 6 dino. Nah, ronda seminggu full ini kena sing ngenteni. Nah, terus akhirnya dia itu kan aduh mata merah. Wah, butuh insto nih. Wah, pas ditetes, tes betadin. Babak Mas. tambah merah. Ya, untuk gak lebih langsung itu arek. Apaan tuh? Terus itu di situ dia lapar. Oh iya. Lapar. Terus yang teman saya tadi positive thinking, wah itu paling kompor. Itu sebenarnya iya, cedak. LPG semoro banyu umep, loh minen di. Wah, itu. Mosok kayak mie gelas, bos suka tuh. Mosok mie gelas digodok kok. Kamunisan mie gemes digodok kok. Oh, kopinya digodok sama. Aduh, terus akhirnya kelaparan, waktu noleh, terus kelaparan, mie nggak ada, gas entek, aduh pas noleh nang buri, ulahmu ya, ulah. serut, wah itu tadi dia ya metrik ya, Ya. itu pakai shutter speed doang, slup nih, teman saya waktu kaget, untungnya dia cuma kaget terus istilahnya minta tolong, Iya. nggak sampai kasurnya jebol, maksudnya wes Maksudnya? wes jebol gini, terus kancane sing lesehan ditiban kasur bisa macet tambah kak, Tambah lorong tambah apa? lorong apa, gitu. Ya itu ya mungkin jangan terlalu takut. Nah, Iya, masih tunggu. mungkin ya kita juga bukan nantang ya, Iya, ya. iya. Kita juga takut Jadi ini episode ini juga Emang serem ya, jadi bisa dilihat buat Banyak. teman-teman episode 1, episode 2 Iya, kita masih mungkin ceria. ceria istilahnya komedinya masih bumbu-bumbunya masih Iya. ini Tapi tuh. ini beneran kita nguras banget kok. Iya. Karena emang Mata beneran merah ya, apa ya, Iya. tekstur kan di depannya ada Gorden. srek gitu. Katanya kalau meskipun digeser orang normal pun itu harus panjang lah. cepat dan panjangnya itu. Srek. Terus ternyata dikira orang tuanya di rumah semua dan seluruh keluarganya. Nah itu menurut kamu siapa yang buka ini? Kayaknya sih itu mesin. Oh otomatis Mesin yang ya. itu loh yang tit. Tip srek gitu ya. Oh, siapa ya, tahu bisa udah jadi. canggih kan Iya, zaman kayak sekarang. rumah hantu nih. Oh iya. Sing otomatis sing ana wong liwat srek. Ya, Iya. memang wahana itu berarti ya. Jatim Park 1 kayaknya. Wah. Tapi kalau menurut saya itu anu itu apa semacam kayak apa sales Sales. jadi dia korban saya dari dikira Tanpa macet. selain semuter wah nutup lagi buka lagi wah aduh, bisa tapi jadi. tapi ya Tapi ya agak ngeri. apalagi ketika ngeri lagi itu adalah ketika mereka ke rumah Terus pulang. keluarganya di situ semua waktu pulang itu ada sosok putih yang menghadap ke luar dan diem aja istilahnya kan diem itu udah mengerikan Iya, banget loh maksudnya tingkat orang diem aja di pintu gitu gini aja Iya. udah mengerikan ya, gitu. misalkan gampangnya kita kalau misalkan nggak usah lah jauh-jauh ya kita di kampung aja lah Iya. misalkan ada tetangga kita yang ya mungkin temannya tetangga misalnya kita nggak kenal lah cuman diem aja di pintu ini pasti menakutkan Iya, iya. malah yang menakutkan yang diem itu Iya. diem gini ada orang yang sering bilang di alun-alun itu diem gini waktu udah deket Oh iya. biasanya minta rokok nah itu gitu diem gini
macak patung, tapi pas ada orang deket Nah, itu aja udah diem. itu juga mengerikan ya. Iya, tapi kalau menurut saya Jo, Ya. orang diem itu jangan-jangan itu sebenarnya apa? Maling. Bukan penampakan itu maling Benar, gitu ya? maling. Maling di villa ya. Iya. Berhubung temennya tadi keluar, Ketahuan, waduh, ketahuan Nek. waduh ketemu Nek. Terus aku tak Dia diem aja gitu. Diam aja ya. Cosplay gorden ya. Waduh, aku gorden. Gorden anyar. Aku gorden anyar. Lagian dia juga gitu ya. Dia Iya. sudah terlanjur maling, masuknya sulit, villa kosong. Wah, kosong ya. Kayak toko properti perumahan anyar ya, kosong kelompok. Udah masuk belum? Kosong. Iki opo sing dimaling? Halo, lo 7. Wah. Terus aduh, sekarang sing colong rek. Waduh, lah kok ana wong iki. Temen lu tambah pucet ya, tambah putih. Putih tangannya putih. Terus gini overweight ya. Ya, Buat balance-nya ketinggian. Aku korten. Kocok ini tidak nampak dari luar. Iya. Ini Kamu tidak bisa lihat aku. Iya. Aku gorden. kosong adalah isi adalah kosong. Selamat Hari Guru. Tom Tom Sancong. Oke itu ya. Tapi sebenarnya mengerikan banget Iya, sih kisah ini. Kita berusaha karena emang namanya horor komedi ya. Iya ya, kita harus tetap menyisipkan sisi horornya agar suatu saat apabila dari 5 teman-temannya tadi yang ada yang nonton Ada yang juga nonton, ternetralisir atau mungkin orang-orang yang menonton ini para Hadirin. para sohibul itu juga istilahnya nggak begitu ketakutan gitu ya. Kalau anda punya ini ya, kalau anda punya kisah-kisah horor yang mungkin bisa kayak Mas ini jadi kayak trauma gitu. Iya, Mungkin Anda punya mungkin- cerita yang bikin trauma juga. nah kan? siapa tahu ketika diulas di sini anda lebih ternetralisir Ya, memang tujuannya Horny ini- itu kan gitu, horor komedi. Jadi, Ya, kita jadi kita mencoba melihat sisi positifnya atau menetralisir rasa ketakutannya lah. terus kalau misalkan kalian mau datang di sini di tengah-tengah kita malah lebih baik gitu ya, Iya. langsung ceritanya Cerita. dari narasumber langsung Karena cerita dari narasumber dan cerita feel-nya dulu ya. feel-nya itu Kadang ya kayak saya tadi diceritani, waduh ya merinding disco ya. ya mengerikan pokoknya. Pokoknya buat Apalagi di teman-teman aduh, ya. yang punya cerita Ya. langsung aja DM di DM Instagram kita ataupun di komen di YouTube nanti kita anulah pokoknya Pokoknya follow dulu Instagram kita di Rindu Sipu Official, like, subscribe, komen. komen. Oke, pokoknya tetap di Horny, Horror dan Komedi bersama saya Faris Emang Kembar. Dan Wirdan Villa Kosong. Wah, ini lokasinya di dekat Emang Kembar dan Villa Kosong. Waduh. Tapi episode kali ini serem sekali. Episode kali Sampai ini. jumpa di episode Selanjutnya. yang mungkin macam lebih serem. Horror dan Komedi.